kalau solusi dari saya ya, buat teman-teman yang saat ini sudah gagal atau telat bayar atau masih belum telat mau jatuh tempo, kan kalian sudah diteror-teror oleh pihak pinjol ilegal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas lagi ya tentang pinjaman online ilegal ya. Karena banyak teman-teman kita yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal ya. Karena pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat banyak sekali di kolom komentar ataupun yang WA ke saya teman-teman ya, seperti itu. Jadi di video kali ini saya tetap membahas tentang gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online ilegal ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat, kalian simak terus video ini ya, karena di sini kami akan berbagi seperti apa cara menangani misalkan kita telat bayar di pinjaman online ilegal ya, seperti itu ya. Jadi kita masih belum telat, kita sudah diteror, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi pinjaman online ilegal ya. Oke, di sini saya akan menginformasikan juga ya buat teman-teman yang masih belum paham untuk pinjaman online ilegal ataupun legal ya. Karena masih banyak juga ya yang bertanya, "Bang, kalau aplikasi ini apakah pinjaman online ilegal ya?" Jadi masih banyak ya, masih banyak teman-teman kita yang belum tahu yang mana ilegal, yang mana legal. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi untuk pinjaman online ilegal itu biasanya tenornya cuma 7 hari ya. Kalau yang 15 hari atau 14 hari itu sudah legal teman-teman. Jadi untuk pinjaman online ilegal itu cuma 7 hari tenor ya, 7 hari ataupun 8 hari atau 6 hari. Itu pinjaman online ilegal. Jadi untuk nama aplikasinya itu terserah lah, yang penting tenornya itu 7 atau 8 atau 6 hari itu ilegal ya. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya untuk pinjaman online ilegal ya. Jadi pinjaman online ilegal itu cuman tenornya 8 hari, 7 hari, 6 hari, itu aja. Kalau yang 15 hari legal ya. Oke, di sini saya mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi ini ilegal semua teman-teman ya. Jadi ilegal yang beranak ya. Ada yang pinjaman online ilegal cuman satu aplikasi aja. Ada yang beranak seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, ini pinjaman online ilegal yang sudah telat ya. Jadi ada beberapa yang sudah telat, ada yang beberapa masih belum telat, seperti itu. Oke, menjawab pertanyaan dari teman-teman, "Bang, kalau kita gagal di pinjaman online ilegal, apakah data kita akan disebar?" Nah, itu ya pertanyaan dari teman-teman subscriber ya yang sering komen seperti itu. Untuk jawabannya iya, disebar, karena risikonya seperti itu ya. Ya, risikonya kalau kita tidak bayar pastinya data kita disebar ya. Bagaimana solusinya Bang? Ya, kalau solusi dari saya ya, buat teman-teman yang saat ini sudah gagal atau telat bayar atau masih belum telat mau jatuh tempo, kan kalian sudah diteror-teror oleh pihak pinjol ilegal ya. Karena memang seperti itu ya, cara-cara penagihan dari pinjaman online ilegal itu kita masih belum telat, kurang 2 hari kita sudah diteror, di WA, diancam mau sebar data, itu ya. Solusinya bagaimana Bang? Solusinya ya kalian balas aja WA-nya, seperti itu. Misalkan kalian nggak balas ya mungkin dari pihak aplikasi semakin meneror, seperti itu. Tapi misalkan kalian ya, misalkan teman-teman ada yang mau jatuh tempo misalkan satu aplikasi, itu biasanya kan
yang WA atau yang nagih itu lebih dari 5 nomor biasanya. Itu kalian balas cukup 1 nomor aja, misalkan 5, misalkan ada 10 ya cukup kalian balas aja 2 nomor seperti itu. Ya intinya ya masih belum ada dana seperti itu ya. Ada juga teman-teman yang ya mungkin ketakutan ya karena diteror ya di WA ya, mungkin sudah panik atau stres, kemudian ada yang ganti nomor ya, jadi pengen aman lah. Boleh-boleh aja ya, itu hak kalian, boleh-boleh aja, tapi resikonya itu misalkan kalian ganti nomor itu ya kontak-kontak kalian ya akan dihubungi, ditelepon, di WA setiap hari seperti itu. Nah itu resikonya misalkan kalian mengganti nomor ya, karena kalian sudah tidak kuat dengan teror oleh pihak pinjol, kemudian ganti nomor, restart HP seperti itu. Jadi resikonya ya ke kontak-kontak kalian atau teman-teman kalian akan di WA, diteror, ditelepon setiap hari seperti itu. Tapi misalkan kalian nggak ganti nomor ya, misalkan ada WA kalian balas, respon aja dengan baik. Memang kalau kita cuma merespon kita akan dimaki-maki, itu wajar lah teman-teman, tapi kontak-kontak kalian aman ya, tidak keseluruhan kontak itu akan disebar data foto-foto kalian, dan kemudian tidak akan tidak akan ditelepon atau dikirim foto-foto ya, mungkin ada sih beberapa ya, minimal 5 lah ya, tapi tidak keseluruhan kontak seperti itu. Tapi misalkan kalian ganti nomor, nah itu yang punya resiko ya kontak-kontak kalian, karena kontak-kontak kalian biasanya ditelepon terus menerus ya, karena pinjaman online ilegal itu cara penagihannya ya. Jadi cara penagihannya itu biasanya kontak kalian itu ya di kayak kayak mengadu domba ya, nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman kalian nggak ngerti ataupun kurang paham, biasanya marah karena kenapa nomor saya kok dibuat jaminan ya, seperti itu ya. Padahal ya enggak, tapi dari pihak pinjaman online ilegal memang seperti itu cara penagihannya ya. Jadi misalkan kalian telat atau mau jatuh tempo, kalian respon aja ya, intinya lebih berani teman-teman. Misalkan kalian lebih berani, dari pihak pinjol tidak bakalan menyebar data ke seluruh kontak, karena itu pinjaman online ilegal, itu tidak boleh menyebar data. Kalian respon aja dengan baik. Misalkan kalian belum ada dana atau nunggu dana, jangan terlalu takut lah, memang resikonya misalkan kalian pinjam di pinjaman online ilegal itu seperti itu, akan diteror di WA ya. Ini ilegal, yang legal pun juga seperti itu teman-teman ya. Kita masih belum jatuh tempo sudah di WA, di telepon, itu memang seperti itulah resikonya pinjaman online ilegal. Tapi cara mengatasinya agar data kalian tidak disebarluaskan ya, maksudnya sebarluaskan ke sosial media, Facebook ya, karena banyak teman-teman yang sharing sama saya itu datanya disebar ke sosial media kayak Facebook gitu. Itu pinjaman online ilegal ya teman-teman ya. Nah solusinya ya cuman kalian respon aja dengan baik. Ada sebagian teman-teman, bang kan pinjaman online ilegal nggak butuh respon, butuh uang. Iya paham saya ya, memang kita tidak dari pihak pinjol tidak butuh balas atau respon, butuhnya uang iya. Tapi misalkan kalian selalu merespon, data kalian tidak akan disebar ke seluruh kontak, cuman beberapa, seperti itu teman-teman. Dan kemudian kontak-kontak kalian tidak akan ditelepon terus menerus setiap hari, tidak seperti itu. Tapi misalkan kalian nggak respon, ganti nomor, nah itu kontak-kontak kalian akan ditelepon. Bahkan nomor teman kalian itu, nomor Anda ini buat jaminan dari hutang si A atau B, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalian bisa marah ke kalian, kenapa nomor saya kok dicantumkan buat jaminan hutang seperti itu, padahal kan tidak. Nah itulah resikonya. Makanya misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online ilegal, kalian respon aja dengan baik, gak usah takut, itu cuman WA saja ya. Misalkan teman-teman selalu merespon, itu tidak bakalan
data kalian disebarluaskan ke seluruh kontak ataupun dibikinin grup donasi tidak sampai ya. Misalkan ada itu wajar, mungkin ya ada 5 atau 6 orang, wajar lah teman-teman seperti itu ya. Misalkan kalian pengen aman betul ya kalian bayarkan seperti itu sih ya. Jadi seperti itulah resiko jikalau kalian gagal atau telat bayar di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Ya kalian akan diteror setiap hari seperti itu. Kalau dari saya ini aman-aman aja kok ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini berapa aplikasi. Nah di sini aja yang sudah telat ini ya, 1 2 3 4 kalau nggak salah ya, 1 2 3 4 ini. Yang masih belum jatuh tempo sekitar ada berapa ini? Nah ini banyak teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya. Jangan kalian ambil pusing ya. Misalkan nggak ada dana ya sudah, nggak ada dana, kalian respon aja ya. Misalkan kalian mau ganti nomor ya silahkan, cuman saran saya seperti itu karena banyak pertanyaan dari teman-teman. Saya di sini menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya ya. Misalkan kalian telat ya kalian respon biar tidak disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media seperti itu ya. Bang, dari pihak pinjol kan maunya nggak respon, maunya kan uang. Iya memang, tapi misalkan kalian nggak respon, ganti nomor itu bakal data-data kalian disebarluaskan seperti itu loh ya. Itu solusinya. Solusi yang pertama ya harusnya bayar. Ya aman kalau dibayar kan seperti itu. Jadi solusi mengurangi data kalian disebarluaskan ke kontak-kontak kalian ataupun dibikinin grup seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini saya cuma berbagi ya, tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang sudah telat mau jatuh tempo di pinjol ilegal itu sudah diteror-teror. Ya itulah solusinya seperti itu ya. Karena di sini ada pinjaman ya. Ini sudah mau jatuh tempo, ada yang sudah telat. Itu aman-aman aja kok ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.